Mitra Tekno, Triharjo adalah nama kalurahan di Kapanewon, Sleman. Wilayah ini dilalui oleh jalan provinsi yang merupakan pintu masuk daerah istimewa Yogyakarta dari sisi utara seperti Semarang, Magelang, dan kota-kota lain di sekitarnya. Karenanya tak mengherankan jika ruas jalan provinsi yang dikenal dengan nama Jalan Yogyakarta Magelang ini ramai dan padat lalu lintasnya. Di wilayah Triharjo terdapat berbagai instansi penting dan layanan publik seperti kantor polisi setingkat resort, rumah sakit umum daerah, lembaga pendidikan formal, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan badan usaha milik negara atau BUMN Sandang yang dikenal hingga manca sampai usaha mikro kecil menengah UMKM tumbuh subur di Kalurahan Triharjo. Warung Miago yang berada di Padukuhan Panggeran ini setiap hari ramai dikunjungi penikmatnya. Lokasinya sangat strategis karena berhadapan langsung dengan hamparan berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan petani. Menurut Dela, pemilik warung, Miago adalah inovasi kuliner mie ayam yang disajikan dengan hot plate telah menjadi menu favorit masyarakat di segala usia karena cita rasanya yang luar biasa. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Ya. Maaf Mitra Tekno, saya terlalu menikmati menu mie ini sambil melihat hamparan lahan pertanian sehingga saya lupa menyapa Anda. Mitra Tekno, Tekno Tani edisi kali ini akan mengangkat topik tentang anggrek. Tanaman hias ini memiliki bunga yang indah dengan beragam warna, bentuk, aroma yang khas, serta mekarnya tahan lama. Nah, untuk itu Mitra Tekno, saya ingin mengajak Anda ke kebun anggrek Pak Bambang untuk mengetahui bagaimana tanaman ini dibudidayakan. Dan di segmen akhir, saya ingin bertemu pelestari anggrek lokal Purwoko Widodo di Kulon Progo. Anda jangan kemana-mana ya, saya akan lanjutkan kembali untuk makan Miago ini. Nanti kita akan ketemu di kebun. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Bambang Sumitro dan Ismulyanti adalah suami istri yang sejak 2003 hingga kini konsisten membudidayakan anggrek. Mereka tinggal di Padukuhan Temulawak, Kalurahan Triharjo, Sleman. Pasangan dua orang anak yang telah duduk di bangku sekolah menengah atas ini sehari-harinya mengandalkan usaha budidaya anggrek. Menurut pengakuannya, saat ini memiliki puluhan jenis tanaman anggrek utamanya hybrid dan puluhan lainnya spesies. Karenanya, kebun anggrek Pak Bambang menjadi salah satu tujuan bagi para penggemar anggrek untuk menambah koleksinya. Koleksi di kebun Pak Bambang ini sangat bervariasi dan salah satunya banyak banget koleksian yang saya suka, jenisnya banyak juga. Tapi yang saya tahu cuma hanya dendro, cattleya sama vanda. Dan saya paling suka tuh dendro karena paling banyak varian-variannya. Tekno, saya sudah bersama dengan Bu Ismulyanti atau akrab disapa dengan Bu Bambang. Bu Bambang, apa yang membuat Anda dan suami konsisten membudidayakan anggrek? Padahal dulu Anda ini sukses menjadi petani buah salak.
Ya, karena pada dasarnya kami berdua itu hobinya sama, hobi tanaman hias. Kemudian kami dulu pernah ikut ke kelompok Mekar Lestari di Sleman. Nah, di situ kan kami sering diajak ikut pameran anggrek. Lah di situ saya tahu ternyata ada nilai bisnisnya untuk anggrek. Ya itu terus langsung fokus saja, nyemplung sekalian. Oke. Ya. Baik, kemudian siapa pasarnya dan bagaimana sistem pemasarannya nih Bu? Pasarnya biasanya para hobiis anggrek ya. Kalau pemasarannya lewat offline atau online. Offline mereka datang sendiri ke sini, kalau online ya lewat. Biasanya saya yang aktif di IG atau di status WA itu. Oke, baik Bu Bambang, saat ini penggemar anggrek ini kan semakin meningkat dan semakin variatif pula koleksinya. Bagaimana Anda memenuhi keinginan mereka Bu? Ya kami menyilang-nyilangkan produk-produk unggulan, anggrek-anggrek dengan unggulan tertentu kami silang-silangkan dengan maksud menghasilkan nanti bibit-bibit yang lebih bagus dengan warna yang lebih ngejreng misalnya gitu Mbak. Baik, kemudian jenis dan model bunga anggrek seperti apa nih Bu yang paling banyak dicari oleh para penggemar anggrek? Kemudian kalau boleh tahu Bu, harganya berapa Bu? Oh ya, untuk penggemar anggrek itu ada dua macam Mbak, yang pemula sama yang tingkat lanjut. Kalau yang pemula biasanya suka yang bunga-bunga bulat, tindu-tindu bunga bulat atau bulan. Kalau yang tingkat lanjut biasanya meningkat dari yang biasa ke yang dari yang hibrid langsung ke spesies atau ke hibrid koleksi gitu Mbak. Kalau yang pemula itu biasanya suka yang tindu bunga bulat yang harga mulai dari 55.000 ya. Oke, baik. Nah, Bu Bambang, jenis anggrek apa yang menjadi masterpiece di kebun anggrek Pak Bambang? Dan juga apa keunggulannya Bu? Ya. Biasanya rata-rata yang keritingan ya Mbak ya. Atau juga yang ada juga yang spesies tapi bunga-bunga bulat ya. Nek keritingan rata-rata keritingan Papua, kayak itu seperti Dendrobium stratiotes, Liporinum, besi, dan lain-lain ya. Atau kalau yang bunga bulat itu Dendrobium Parthenium. Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Bambang Ya, sama-sama, untuk obrolan dan Mbak juga Tika. informasinya. Ya. Nah, biasanya Mitra Tekno Bu Bambang ini juga akan mendapatkan sertifikat dari Teknotani. Mohon untuk bisa diterima ya. Ya, terima Silakan ini kasih. Bu. Ya, terima kasih Mbak Tika. Nah, Mitra Tekno selanjutnya saya ingin bertemu dengan Bambang Sumitro. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan visual terlebih dahulu terkait aklimatisasi dan penanaman anggrek berikut ini. Anggrek merupakan salah satu tanaman hias paling populer di dunia. Banyaknya jenis, keindahan, dan kecantikan bunganya telah menjadikan tanaman bernama Latin Orchidaceae ini dikoleksi dan dibudidayakan masyarakat. Dalam kegiatan perbanyakan tanaman, fase aklimatisasi merupakan titik kritis dalam budidaya anggrek. Sebab plantlet yang sebelumnya berada dalam kondisi mikro di dalam botol harus menyesuaikan diri dengan lingkungan luar. Berikut proses aklimatisasi dan penanaman anggrek yang dilakukan Bambang Sumitro di kebun anggrek Pak Bambang. Pada prinsipnya, aklimatisasi anggrek dapat dilakukan di tempat teduh dan bersirkulasi udara baik. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bibit anggrek di dalam botol, pilih bibit yang berukuran besar, daunnya hampir menyentuh dinding botol, berakar banyak, bibit terlihat kokoh, tidak terdapat penyakit atau jamur, dan jenisnya sesuai selera. Moss sebagai media tanam, kemudian siapkan fungisida dan air bersih secukupnya. Air bersih ini dibagi dalam dua wadah, di mana satu wadah untuk mencuci dan satu wadah lainnya digunakan untuk melarutkan fungisida. Sedangkan peralatan yang diperlukan adalah kawat pengait untuk mengambil tanaman dari dalam botol, kertas koran atau kertas lain yang mampu menyerap air, community pot atau kompot sebagai wadah untuk menanam bibit anggrek berukuran kecil, gelas agar ukuran 90 mm sebagai wadah untuk menanam bibit anggrek berukuran lebih besar lagi,
dan penjepit atau sarung tangan untuk proses aplikasi fungisida. Berikut cara aklimatisasi dilakukan. Setelah tutup botol dibuka, lepaskan akar dari agar media menggunakan kawat pengait. Setelah terlepas dari agar media, bibit tanaman dapat segera dikeluarkan dari botol. Kumpulkan semua bibit tanaman di wadah yang berisi air. Lakukan satu persatu secara perlahan dan berhati-hati agar tidak merusak tubuh dan akar bibit tanaman. Tahap berikutnya adalah pencucian akar. Bersihkan akar bibit tanaman dari agar media yang menempel. Lakukan dengan hati-hati dan teliti sampai agar media benar-benar bersih dari akar. Sebab agar media yang masih menempel dapat menyebabkan pembusukan akar. Setelah bersih, bibit tanaman kemudian direndam ke dalam larutan fungisida. Lakukan perendaman dengan durasi 3 sampai dengan 5 menit lamanya. Setelah perendaman dirasa cukup, langkah berikutnya adalah meniriskan bibit tanaman di atas lembaran kertas koran atau kertas lainnya yang mampu menyerap air. Di sini, bibit tanaman ditiris dan diangin-anginkan hingga kering. Sampai pada tahap ini, bibit anggrek siap ditanam. Bibit anggrek berukuran kecil dapat ditanam pada kompot. Media tanamnya adalah moss yang telah dibasahi dan dicacah terlebih dahulu. Moss kadaka seperti ini misalnya sudah cukup baik digunakan karena mampu menjaga kelembapan sesuai kebutuhan tanaman. Untuk jarak tanam pembudidaya dapat menggunakan jarak selebar jari telunjuk orang dewasa. Sedangkan untuk menanam bibit anggrek berukuran relatif lebih besar, wadahnya menggunakan gelas agar. Penanaman dilakukan secara single menggunakan media tanam yang sama, moss. Setelah penanaman selesai, langkah selanjutnya adalah labelisasi dengan mencantumkan ID tanaman atau kode botol dan hari tanggal penanaman. Kemudian bibit tanaman dapat disimpan di tempat teduh dan diusahakan selalu mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Dalam hal ini, tempat penyimpanan yang relatif memadai adalah greenhouse. Greenhouse merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk mengkondisikan lingkungan sesuai persyaratan tumbuh tanaman. Bangunan ini dapat dibuat dari bahan sederhana berupa susunan rangka kayu, bambu atau logam yang di bagian atasnya ditutupi dengan plastik ultraviolet sebagai atapnya. Dan di bagian sampingnya ditutupi paranet sebagai dindingnya. Sampai pada tahap ini, bibit tanaman anggrek tinggal dirawat setiap hari agar tumbuh dengan baik sesuai harapan. Mitra Tekno, saya sudah bersama dengan Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya memelihara anggrek itu susah atau tidak sih, Pak? Memelihara anggrek itu sebenarnya tidak susah. Gampang aja, yang penting kita tahu karakter tanaman. Kalau tanaman jenis dendro, mempunyai karakter yang suka panas. Kalau jenis bulan, harus tempat yang teduh dan banyak angin. Oke, nah ini biar Mitra Tekno lebih paham lagi nih Pak. Cara yang paling mudah untuk memelihara anggrek itu bagaimana? Tentang penempatan dan kita ditambah dengan pemupukan, pengendalian hama, itu aja. Oke, kemudian Pak, bagaimana caranya agar tanaman anggrek ini lebih sering berbunga nih Pak? Perawatan itu yang penting, perawatan untuk pemupukan itu biar nanti pertumbuhan lebih bagus, gampang bunga juga. Oke, biasanya perawatan yang dilakukan Bapak seperti apa sih Pak? Ya, penyiraman, pemupukan, itu. Penyiraman biasanya dilakukan pada pagi hari, siang hari atau bagaimana? Penyiraman nggak tentu waktunya, nggak masalah yang tentu. Pagi bisa, sore bisa, ya tergantung kita aja. Oke, kalau untuk pemupukan sendiri? Pemupukan kalau saya biasanya pagi hari.
pagi hari, pagi-pagi itu pemupukan. Oke, Iya. setiap hari dilakukan atau ada dalam jangka waktu tertentu, Pak? Seminggu 2 kali paling enggak. Oke, jadi untuk pemupukan hanya seminggu 2 kali Iya, saja 2 dilakukan. Nah, ini yang paling penting juga nih Mitra Tekno. Bagaimana caranya nih Pak untuk mengawin silangkan tanaman anggrek sehingga nanti bisa menghasilkan turunan yang berkualitas baik, kemudian juga sesuai dengan keinginan kita, Pak? Ya mau kita pilih induk-indukan yang bagus saja nanti untuk kita silangkan yang kira-kira beda dengan yang lain biar munculkan tanaman baru. Oke, sebagai contohnya apa Pak? Misalnya anggrek jenis apa dengan apa seperti itu? Ya jenis dendro aja sama dengan dendro, cuman kita yang dendro spesies lain ya yang lain gitu aja. Yang terakhir nih Pak Bambang, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan usaha budidaya anggrek ke depannya nih Pak? Ya itu tadi mengembangkan yang silangan-silangan tadi untuk memperbesar kebun. Gitu aja. Pak Bambang, tertarik Ya. nggak sih misalnya dengan bunga potong, kemudian juga rental bunga anggrek yang sekarang kayaknya lumayan loh Pak bisa dapat cuan? Ya kalau itu belum terpikirkan untuk saya. Oke, baik mungkin nanti ke depannya ya Pak ya. Ya mungkin bisa nanti anak-anak mau membantu untuk mengembangkan usaha ya bisa juga mungkin. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Bambang ya. Semoga Iya. semakin sukses untuk usaha budidayanya. Amin. Nah, Mitra Tekno seperti biasanya ini Pak Bambang akan mendapatkan sertifikat dari Teknotani. Silahkan bisa diterima ya Pak Ya, Bambang ya. Terima kasih Mbak Tika. Sama-sama Pak. Ya. Nah Mitra Tekno selanjutnya saya ingin bertemu dengan Purwoko Widodo. Ia ini adalah pelestari anggrek lokal di Kulon Progo. Tetaplah bersama kami di Teknotani yang inspiratif, edukatif, aplikatif. Purwoko Widodo tinggal di Padukuhan Banyunganti, Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kulon Progo. Ia adalah seorang pedagang gula kelapa keliling di Kapanewon Pengasih. 4 tahun belakangan, ia mengumpulkan dan merawat anggrek-anggrek lokal hasil penyelamatannya ketika dibuang oleh petani karena dianggap mengganggu tanaman perkebunan yang dibudidayakan. Sedikit demi sedikit tanaman anggrek lokal terbuang dan tak dipandang tersebut dikumpulkan dan dipindahkan ke pohon-pohon di halaman rumahnya. Menurut pengakuannya, Purwoko Widodo tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang anggrek. Meskipun demikian, ia sangat peduli untuk merawat dan memeliharanya karena dirinya tak mau melihat tanaman anggrek lokal mati terbuang sia-sia. Oleh karena itu, setiap sore hari selepas bekerja menyetor gula kelapa ke warung-warung, Purwoko Widodo selalu menyempatkan diri mencari tanaman anggrek untuk diselamatkan keberadaannya. Mitra Tekno, ini Mas Purwoko. Mas Purwoko, apa maksud dan tujuan Anda melestarikan anggrek lokal? Oh iya Mbak, gini jadi nantinya di sini kan ada anggrek lokal, nantinya biar nggak punah gitu Mbak, yang dulu ada, besoknya ada gitu Mbak. Biar nanti anak cucu kita bisa lihat, oh di sini ada anggrek ini, ada anggrek ini, ada anggrek ini gitu Mbak. Oke, kemudian bagaimana cara Anda melestarikannya Mas? Untuk saya melestarikannya biasanya saya pecah batang Mbak, biasanya saya ada akar itu kan Mbak, anggrek itu besar, jadi saya bagi menjadi 3. Jadi saya tanam di bawah-bawahnya Mbak, yang di atasnya ada anggrek, saya tanam bawah-bawahnya. Dan saya juga melakukan pemagaran Mbak. Jadi ketika tidak memungkinkan untuk dibawa pulang itu saya kasih nama biar nantinya tidak diambil masyarakat atau diganggu gitu Mbak. Oke, kemudian ada berapa jenis anggrek yang Anda rawat dan apa saja ID-nya? Oh, untuk anggreknya di sini ada 11 jenis anggrek Mbak. Satu ada Leparis cernulata, ada Dendrobium grumenanthum, ada Asiropsis javanica lilifolia Mbak. Tapi sebelumnya saya minta maaf Mbak apabila ada salah kata dalam saya menyebut ID anggrek karena keterbatasan saya Mbak. Oke, baik. Nah, dengan keterbatasan pengetahuan Anda tentang anggrek begitu ya Mas, kemudian bagaimana cara Anda untuk mengidentifikasinya? Untuk saya mengidentifikasinya biasanya saya lewat Google, lewat kadang belajar-belajar dari YouTube. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa lebih tentang anggrek, saya ingin belajar tentang anggrek.
mungkin saya bisa belajar atau saya yang datang ke sana saya juga nggak apa-apa Mbak, yang penting saya tahu. Oke, baik. Yang terakhir nih Mas Purwoko, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar anggrek lokal ini tetap lestari? Oh iya. Untuk yang saya sampaikan, mari kita kenali, mari kita sayangi, tak kenal maka tak sayang, ayo kita sayangi, ayo kita kenali. Jadi agar anggrek di sini tetap lestari, untuk generasi muda, ayo kita belajar bareng-bareng di sini, pelestarian anggrek lokal agar tetap ada dan lestari. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Purwoko ya. Ini seperti biasanya akan ada sertifikat yang akan saya serahkan kepada Mas Purwoko. Mohon untuk bisa diterima ya Mas ya. Terima kasih Mbak Tika. Mitra Tekno, inilah akhir jumpa kita di Tekno Tani edisi budidaya anggrek. Dan kami masih menunggu saran serta komentar Anda ke tim redaksi Tekno Tani di nomor 081 726 1681. Di akhir acara ada tips terkait topik kita hari ini. Kalau begitu saya Artika Amelia harus pamit undur diri. Kita akan bertemu di episode mendatang. Bye-bye! Yang penting kita harus seneng dulu ya sama anggrek tanamannya ya. Terus kemudian tahu karakter tanamannya, penempatannya dalam hal ini. Misalnya kalau dendrobium kita tempatkan di tempat yang terang, panas. Kalau bulan tempatkan tempat yang teduh dan banyak angin. Dengan penempatan yang benar maka insya Allah nanti bunganya juga rajin bunga, juga hidupnya juga lebih panjang. Kemudian untuk pemeliharaannya yang rutin itu ya biasanya penyiraman pakai air biasa, atau kalau ada air cucian beras seleri itu bisa ditambahkan. Penyiraman biasanya kalau kami seminggu 2 kali. Ditambah pemupukan. Pemupukan dalam ini misalnya pupuk bunga. Itu maksudnya untuk memperbanyak jumlah puntung bunga. Terus kemudian imbangi dengan pengendalian hama. Misalnya kan kadang-kadang kalau di kebun ada walang, belalang. Nah kalau di sini ada lalat bunga, itu Pak harus dikendalikan pakai insek. Kemudian kalau untuk mengatasi jamur ya pakai fungisida. Kemudian jangan lupa ya kebersihan kebun. Tekno Tani.